Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia, rahmat, nikmat dan taufiknya, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita selalu berdoa mohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan kekuatan dalam melaksanakan ibadah sampai akhir Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya semoga sholawat dan salam tetap diaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada pengikut beliau, tabi'in, tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga kita semua kelak termasuk umat baginda Rasul yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling dekat dengan beliau dan juga yang mendapat jaminan besok akan masuk surga serta menggantikan kepemimpinan baginda Nabi sebagai Khulafaur Rasyidin yang keempat adalah sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ali bin Abi Thalib adalah putra paman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Thalib. Ali diambil menantu oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperistri putri baginda Nabi yang bernama Siti Fatimah Az-Zahrah. Ali bin Abi Thalib mendapat gelar karramallahu wajhah karena selama hidupnya sahabat Ali bin Abi Thalib tidak pernah menyembah berhala meskipun ketika kecil belum masuk Islam, dan juga sahabat Ali bin Abi Thalib tidak pernah melihat auratnya sendiri maupun aurat orang lain, sehingga wajah beliau dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib ke rumah beliau, dan beliau memberikan beberapa wasiat. Beliau mengatakan, menggambarkan kedekatannya dengan Ali dengan berkata, ya Ali, anta minni bimanzilati Haruna min Musa alaihissalam ghairu annahu la nabiyya ba'di. Wahai Ali, hubungan kamu dengan aku adalah ibarat hubungan Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun dan Nabi Musa adalah sama-sama diutus oleh Allah sebagai nabi, dan keduanya adalah bersaudara sehingga sangat dekat. Ghairu annahu la nabiyya ba'di, bedanya sesungguhnya setelah aku tidak ada nabi. Setelah baginda Nabi Muhammad SAW tidak ada nabi lagi, sehingga Ali bin Abi Thalib tidak mungkin menjadi nabi. Ini usikal yauma biwasiyatin, sesungguhnya hari ini aku akan berwasiat kepadamu dengan beberapa wasiat. In anta hafaltaha istahamidan, jika engkau berpegang teguh terhadap wasiatku ini,
maka hidupmu akan terpuji, hidupmu akan mulia. Wa mitta syahidan, dan matimu akan mati syahid, mati yang didambakan oleh setiap orang. Wa ba'athakallahu yaumal qiyamati faqihan aliman, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkanmu di hari kiamat besok tergolong orang-orang yang faqih alim. Orang faqih itu adalah orang yang sangat paham terhadap hukum-hukum agama dan mengetahui keilmuannya serta mengamalkan ilmunya. Wasiat beliau yang pertama, ya Ali, man akalal halala safa dinuhu. Wahai Ali, barang siapa yang memakan makanan halal, barang siapa yang meminum minuman halal, safa dinuhu, maka beninglah agamanya, maka jernihlah agamanya, totalitas agamanya, sungguh-sungguh dalam memegang agama. Waraqqa qalbahu, dan lembutlah hatinya, lemes atine, gampang menerima nasihat kebaikan dari orang lain, gampang hidayah dari Allah masuk pada kalbunya, serta penuh kasih sayang terhadap sesama. Walam yakun li da'watihi hijabun, dan doanya tidak ada penghalang. Artinya setiap doanya akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena terbiasa makan makanan atau minum minuman yang halal. Wasiat yang kedua, ya Ali, man akala syubhata istabaha alaihi dinuhu wa adlama qalbahu. Wahai Ali, barang siapa yang memakan makanan syubhat. Makanan syubhat itu adalah makanan yang tidak jelas halal dan haramnya. Baginda Nabi pernah bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun. Sesungguhnya barang yang halal itu sudah jelas, dan sesungguhnya barang yang haram juga sudah jelas. Di antara keduanya ada perkara yang syubhat. Jadi yang halal itu sudah yakin, kita sudah yakin halal. Yang haram kita sudah tahu itu haram. Tapi yang tengah-tengah, yang meragukan, itulah syubhat. Contoh gampang, misalkan kita pergi ke pasar, membeli jeruk 5 kilo, kemudian ditimbang oleh penjualnya, dimasukkan tas kresek dan dibungkus. Setelah dibungkus, di bawah timbangan ada tersisa 1 jeruk. Kita ragu apakah jeruk yang tersisa itu sudah termasuk yang ditimbang ataukah belum ditimbang. Jika sudah ditimbang berarti sudah miliknya pembeli, berarti halal. Kalau belum ditimbang, maka jelas masih miliknya penjual, berarti belum halal, artinya haram. Lah kita ragu sudah ditimbang atau belum, maka yang demikian itu adalah syubhat. Tinggalkan, jangan diambil, jangan dimakan. Karena sabda baginda Rasul, wasiat kepada sahabat Ali karamallahu wajhaha, man akala syubhata istabaha alaihi dinuhu. Wahai Ali, barang siapa yang makan makanan syubhat, istabaha alaihi dinuhu, tidak jelas agamanya, agamanya abu-abu, agamanya remeng-remeng, tidak jelas, gampang diombang-ambingkan oleh situasi dan kondisi, gampang terpengaruh oleh keadaan. Pagi kelihatannya betul-betul agama Islam, malamnya
ternyata melanggar aturan agama Islam. Paginya puasa, malamnya pergi ke tempat hiburan, tempat-tempat yang dilarang oleh agama. Itu karena sering makan, minum barang-barang yang syubhat. Jika sudah demikian, wa adlama qalbahu, dan peteng hatinya, gelap hatinya. Kalau hati sudah gelap, maka sulit untuk menerima nasihat kebaikan dari orang lain, sulit untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak punya rasa kasih sayang terhadap sesama. Wasiat yang ketiga, waman akalal haroma mata qalbuhu wa khaffa dinuhu wa dha'afa yaqinuhu wa hajaballahu da'watuhu wa qallat ibadatuhu. Barang siapa yang makan makanan haram, minum minuman haram, maka matilah hatinya. Hati yang mati adalah hati yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan mau menerima kebaikan, tidak akan mau menerima nasihat dari orang lain, serta hidayah dari Allah tidak mungkin masuk dalam qalbunya karena sudah dipenuhi oleh barang-barang yang haram. Wa khaffa dinuhu, dan lemahlah agamanya, tipis agamanya, sepele agama itu, menganggap sepele agama dan menyepelekan, dianggap agama itu hanya dongeng belaka. Wa dha'afa yaqinuhu, dan lemah keyakinannya, lemah kepercayaannya, percayaannya kepada Allah, kepada Rasulullah, lemah, dan lemah juga keyakinannya akan adanya hari kebangkitan, hari akhir. Lemah keyakinannya tentang surga dan neraka, dia ragu karena sudah dipenuhi oleh makanan halal dan haram. Wa hajaballahu da'watuhu wa hajaballahu da'watahu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghalang-halangi doanya. Artinya doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qallat ibadatuhu, dan sedikitlah amal ibadahnya. Ibadah hanya karena terpaksa. Sholatnya hanya 2 kali 1 tahun, yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Karena hatinya, jiwanya sudah dipenuhi oleh makanan, minuman yang haram, sehingga diajak kebaikan agak sulit, angel dijak keapian. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tubuh manusia terdiri dari beberapa unsur. Ada rangka, ada daging, ada darah, ada otot, serta unsur-unsur yang lain. Tubuh manusia digerakkan oleh energi yang dihasilkan dari asupan makanan minuman yang kita konsumsi setiap hari. Jika makanan dan minuman yang masuk pada tubuh kita itu berasal dari barang yang halal, barang yang baik, maka energi yang kita keluarkan adalah energi yang baik. Lisan kita akan berucap dengan kalimat-kalimat yang baik, kalimat thayyibah, kalimat dzikir, kalimat istighfar, serta perbuatan kita selalu menunjukkan perbuatan yang baik yang bernilai ibadah. Namun sebaliknya, jika makan minuman yang masuk dalam tubuh kita berasal dari barang yang haram, maka akan menghasilkan energi yang haram, energi yang tidak baik. Lisan kita akan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang jorok, tidak senonoh, serta perbuatan akan menunjukkan perbuatan-perbuatan yang maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah.
Oleh karena itu, marilah sedapat mungkin, sebisa mungkin kita berusaha untuk mencari rezeki yang halal, untuk memakan makanan atau minuman yang halal, agar hidup kita, agar keluarga kita, agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang berkah, hidup yang berkah, serta anak turun kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, halal dan haram itu ada beberapa macam, terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, halal dan haram karena bendanya atau zatnya. Memang zatnya adalah zat yang halal menurut agama. Seperti kita makan nasi, itu adalah dihalalkan oleh agama. Makan daging ayam, makan daging kambing, makan daging sapi dan binatang ternak yang lain yang disembelih dengan menyebut asma Allah, itu adalah halal menurut bendanya atau zatnya. Sedangkan kita minum minuman yang memabukkan adalah haram. Makan daging anjing, daging babi adalah haram menurut zatnya. Ada halal dan haram menurut cara memperolehnya. Padi atau beras, nasi itu zatnya halal. Namun jika diperoleh dari hasil mencuri, maka menjadi haram karena cara memperolehnya yang tidak dibenarkan oleh agama. Yang ketiga, halal haram itu ditentukan oleh cara mengkonsumsi. Kita makan nasi dan lauk pauk, namun cara makannya berlebihan, maka itu juga tidak dibenarkan oleh agama. Serta ditentukan oleh cara menempatkannya. Emas yang diperoleh dengan membeli dari harta yang halal adalah halal. Namun jika emas itu dipakai oleh seorang laki-laki, maka hukumnya menjadi haram. Karena yang boleh memakai perhiasan dari emas adalah seorang wanita. Laki-laki diharamkan memakai perhiasan dari emas. Itulah hal-hal yang dihalalkan oleh Allah, juga yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekuatan untuk selalu mencari rezeki yang halal, halalan thayyibah, yang halal dan yang baik, agar ketika dikonsumsi menjadikan energi yang baik, energi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga rumah tangga kita, anak turun kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, serta rezeki kita menjadi rezeki yang berkah. Rezeki berkah itu adalah ziyadatul khair, jika dikonsumsi setiap hari tambah baik, dan tambah baik. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.